Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anisya Ramadhani. Saya dari kelas 12 Bahasa, nomor absen 8. Di sini saya akan memaparkan atau menurut pemahaman saya mengenai yang telah saya rangkum dalam temanya adalah sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Ya, saya akan menjelaskan sistem pemerintahan terlebih dahulu. Apa sih sistem pemerintahan dalam demokrasi parlementer itu? Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi parlementer atau yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal. Apa sih demokrasi liberal itu? Demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara atau voting yang digunakan dalam pemilihan umum atau pemilu, mosi dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Nah, ini termasuk dalam sistem pemerintahan demokrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi pergantian kabinet. Mengapa sih sering terjadi pergantian kabinet itu? Ada yang tahu nggak? Ya, baik, saya jelaskan. Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan. Mengapa sih? Karena tidak dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet. Kenapa ya? Saya akan menjelaskan selanjutnya. Ini adalah salah satu ciri yang nampak dalam masa ini. Yang selanjutnya, saya akan memaparkan ada berapa sih kabinet-kabinet atau pemimpin-pemimpin menterinya, yaitu ada 7. Yang pertama ada Natsir, yang kedua ada Sukiman, yang ketiga ada Wilopo, yang keempat ada Ali Sastronidjoyo, yang kelima ada Burhanuddin Harahap, dan yang ke-6 ada Ali Sastronidjoyo, yang ke-7 Juanda. Ini memerintah pada tahun 1950 sampai 1959. Pasti penasaran kan? Saya akan menjelaskan satu persatu biar kalian paham. Yang pertama ada Kabinet Nasyir atau Masyumi, memerintah pada tahun 1950 sampai 1951. Yang kedua itu ada Kabinet Sukiman. Ini termasuk golongan Masyumi yang memerintah pada tahun 1951 sampai 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo. Ini anggotanya adalah PNI, memerintah pada tahun 1952 sampai 1953. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastronidjoyo I, yang beranggotakan PNI juga, memerintah pada tahun 1953 sampai 1955. Yang kelima ada Kabinet
Burhanuddin Harahap yang juga beranggotakan Masyumi yang memerintah pada tahun 1955 sampai 1956. Yang keenam adalah Kabinet Ali Sastromijoyo II PNI yang memerintah pada tahun 1956 sampai 1957. Yang ketujuh ada Kabinet Juanda atau Second Kabinet memerintah pada tahun 1957 sampai 1959. Saya akan menjelaskan apa itu sih Second Kabinet. Pasti kalian belum memahaminya, Saya akan memaparkan dan menjelaskan apa itu Second Kabinet. Coba kalian cari-cari di Google atau di buku-buku. Sama nggak sama pendapat saya? Komen ya, komen di bawah. Sudah? Oke. Ya, Second Kabinet adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Ya, paham? Itu termasuk Kabinet Juanda ya, yang memerintah pada tahun 1957 sampai 1959. Yang selanjutnya yaitu kabinet tersebut pada umumnya memiliki program yang tujuannya sama. Yang masing-masing tujuannya sama ya. Kenapa? Yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat saat ini, Papua dan Papua Barat. Namun, kenapa sih ada namunnya? Karena setiap kabinet memiliki penekanan masing-masing. Kabinet yang dipimpin Masyumi menekankan pentingnya penyempurnaan pimpinan TNI. Sedangkan kabinet yang dipimpin oleh PNI sering menekankan pada masalah hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan pemerintah dalam negeri. Ini termasuk tujuan-tujuan karena tujuan kabinet itu sama untuk Indonesia. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan. Yang selanjutnya ada Kabinet Nasir. Apa sih Kabinet Nasir? Kabinet Nasir itu kabinet berlangsung sejak September 1950 sampai Maret 1951 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Nasir. Kabinet didukung oleh Masyumi. Program Kabinet Nasir adalah sebagai berikut. Saya akan memaparkan ya. Yang pertama, ada mengadakan pemilu untuk memilih konstituante. Mengadakan pemilu itu kayak pemungutan suara atau memilih voting. Yang kedua ada memajukan perekonomian, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, yaitu memajukan perekonomian agar terus berkembang. Yang ketiga itu ada menyempurnakan organisasi pemerintah dan militer. Yang keempat ada menyelesaikan masalah Irian Barat sebagai sekarang Papua dan memuliakan keamanan dan ketertiban. Semenjak kegagalannya dalam memperjuangkan Irian Barat, kabinet ini mulai digoncang oleh kekuatan oposisi terutama PNI. Apa sih perbedaan paham antara Presiden dan Perdana Menteri Nasir? Karena telah mempercepat jatuhnya kabinet ini.
Saya akan menjelaskan kabinet yang kedua, yaitu ada Kabinet Sukiman. Kabinet ini berlangsung sejak April 1951 sampai April 1952 yang dipimpin oleh Sukiman sendiri ya, dari kalangan Masyumi. Kabinet baru ini merupakan koalisi antara Masyumi dan PNI dan sejumlah partai kecil lainnya. Kabinet ini mulai goyah setelah munculnya perbedaan pandangan antara Masyumi dan PNI karena Sukiman dekat dengan presiden. Ini termasuk Kabinet Sukiman. Saya akan menjelaskan kabinet yang ketiga, yaitu ada Kabinet Wilopo. Kabinet ini sendiri berlangsung sejak bulan April pada tahun 1952 sampai Juni 1953 yang dipimpin oleh Mr. Wilopo sendiri. Dalam Kabinet Wilopo, di mana Masyumi ikut andil di dalamnya, berupa agar pemilu segera dilaksanakan. Rancangan Undang-Undang Pemilu yang selesai dibahas oleh DPRS pada 1 April 1953 kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1953. Ini termasuk Kabinet Wilopo. Perjuangan Kabinet Wilopo ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang dilakukan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet ini berlangsung sejak bulan Juli 1953 sampai Juli 1955. Kabinet ini merupakan koalisi dari NU dan PNI karena dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo sendiri. Pada masa inilah Konferensi Asia Afrika tahun 1955 berhasil diselenggarakan. Nah, dalam masa pemerintahan ini, Kabinet Ali I merencanakan pemilu baru akan dilaksanakan dalam waktu 16 bulan. Terhitung sejak kapan sih? Yaitu sejak Januari pada tahun 1954 sehingga terkesan pemerintah tidak serius. Mengapa tidak serius? Padahal dalam program Kabinet Wilopo pemilu akan dilaksanakan pada pertengahan 1954. Itulah perjuangan Kabinet Ali Sastroamidjojo I dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini berlangsung sejak Agustus 1955 ya, sampai Maret 1956 di bawah pimpinan Burhanuddin Harahap sendiri. Pada masa ini, kabinet ini di mana Masyumi menjadi kepala pemerintahannya. Dalam kabinet ini, pemilu berhasil dilaksanakan. Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih 257 anggota DPR. Sementara pemilu 15 Desember 1955 dimaksudkan untuk memilih berapa anggota sih? Yaitu 514 anggota konstituante. Pemilu ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilu nomor berapa sih ya? Nomor berapa?
Ya, nomor 7 tahun 1953. Pemilu diikuti oleh 118 peserta, baik partai, perseorangan maupun golongan, dan 91 peserta untuk konstituante. Yang selanjutnya yaitu ada Kabinet Ali Sastronidjoyo II. Kabinet ini berlangsung sejak Maret 1955 sampai Maret 1957 di bawah pimpinan Kabinet Ali Sastronidjoyo sendiri sebagai Perdana Menterinya. Kabinet ini mendapatkan dukungan yang kuat dari parlemen, yakni dengan dukungan mayoritas mutlak kecuali PKI. Mengapa sih? Karena dilihat dari pandangan aliran, kabinet ini membawa dua aliran besar dalam masyarakat Indonesia, yakni Islam dan nasionalisme sekuler. Namun demikian, kabinet ini tidak berumur panjang. Kenapa? Karena Masyumi dan partai-partai lain sering berbeda pendapat, terutama dalam menanggapi masalah-masalah penting. Ini termasuk pemerintahan Ali Sastronidjoyo II. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kabinet Juanda atau Second Kabinet. Kabinet ini berlangsung lebih dari 2 tahun, yakni sejak kapan? Yaitu sejak April 1957 sampai Juli 1959. Kabinet ini dibentuk langsung oleh Soekarno sebagai Kabinet Darurat Ekstraparlementer. Kabinet ini diberi nama Kabinet Karya karena kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda sendiri. Pada tanggal 9 April 1957 dilantiklah Kabinet Karya ini. Banyak anggota kabinet yang diangkat tidak atas latar belakang partai. Kabinet Juanda itu adalah merupakan second kabinet. Dengan beban tugas harus dijalankan adalah perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Apa saja sih 5 program kerja dari Kabinet Juanda itu? Saya akan memaparkan dan menjelaskannya. Yang pertama ada membentuk Dewan Nasional. Yang kedua ada normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga melanjutkan pembatalan KMB. Yang keempat memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI, Republik Indonesia. Yang kelima mempercepat pembangunan. Ini adalah termasuk 5 program kerja dari Kabinet Juanda. Dari yang saya paparkan itu bahwa mempelajari sistem demokrasi parlementer yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1950-an dapat memberikan pelajaran pada kita tentang bagaimana bangsa Indonesia belajar berdemokrasi pada masa awalnya. Hal ini tentu saja dapat menjadi hikmah bagi kita di tengah kehidupan demokratis yang kini tengah berlangsung. Begitu pula dengan sistem ekonomi nasional yang diberlakukan. Penerapan kebijakan di bidang ekonomi dalam suasana demokratis seperti pada tahun 1950-an ini tentu dapat menjadi pembelajaran kita kesejahteraan yang positif bila mana kita hendak membandingkannya dengan konteks kekinian. Intinya, kita jangan melupakan sejarah ya. Kita harus mempelajari sejarah hingga sekarang untuk sebagai cerminan kita untuk keesokan harinya.
Terima kasih atas penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya, kalian, dan kita semua. Sekian dari saya. Tutur kata, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.